Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifat Al-Zahir dari Kampus Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor NPM 230109091. Di video kali ini saya akan membahas ya teman-teman, topik yang penting sekali di era digital ini. Topiknya apa sih? Topiknya adalah kebocoran data. Kalian mungkin sering mendengar berita soal data pribadi yang bocor dan dijual di internet ataupun di dark web. Oke, jadi tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi? Kenapa bisa bocor? Gimana cara kita untuk menghindari kebocoran tersebut? Lalu website apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah ada kebocoran di data kita? Sebelum itu saya minta like-nya dari teman-teman ya, maupun di komentar ya. Oke, terima kasih. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu yang termasuk data pribadi? Kalau belum tahu, jadi data pribadi itu segala informasi yang bisa mengidentifikasi kalian. Seperti contohnya nama kalian, alamat kalian, nomor telepon kalian, email kalian, nomor KTP, tanggal lahir, bahkan kartu kredit kalian maupun nomor rekening kalian. Jadi data riwayat kesehatan dan aktivitas online juga termasuk loh teman-teman. Jadi penting banget buat kita jaga data-data ini supaya gak jatuh ke tangan yang salah. Terus kenapa sih data kita bisa bocor? Mungkin ada banyak ya teman-teman penyebabnya. Bisa karena serangan cyber itu sendiri atau celah keamanan di website atau aplikasi yang kita pakai. Atau bahkan juga kelalaian dari kita sendiri ya teman-teman, atau bisa dibilang human error. Misalnya seperti kita mengeklik link yang sembarangan, atau serangan cyber seperti phishing, malware, ransomware, sering banget jadi cara buat nyuri data kita. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kena ancaman-ancaman tersebut. Terus kita lanjut ngomong-ngomong soal serangan cyber, ada beberapa metode nih yang sering dipakai para hacker. Misalnya phishing, di mana kita dikasih link yang nggak tahu kejelasannya di mana, atau email palsu, biar kita kasih informasi pribadi kita. Terus juga ada malware ya. Malware ini yang bisa nyusup ke perangkat kita lewat aplikasi atau link nggak jelas atau tidak valid ya teman-teman. Terus dan terakhir ada ransomware. Ransomware di mana data kita dikunci dan cuma bisa dibuka kalau kita bayar tebusannya, seperti Bitcoin dan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi kalian harus sering berhati-hati dengan ancaman-ancaman ketika ancaman tersebut. Lalu gimana sih cara kita menghindari kebocoran data tersebut? Mungkin kalian belum tahu ya, jadi aku sedikit kasih tahu. Pertama, pakai password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Kedua, autentikasi 2 faktor. Jadi buat nambah keamanan kalian ya teman-teman, agar tidak mudah untuk dibobol oleh orang lain seperti phishing seperti ancaman-ancaman tersebut. Terus yang ketiga, selalu waspada sama email atau link yang mencurigakan. Dan jangan sembarangan ngasih data pribadi kita ke orang lain, karena itu bisa sangat berbahaya, bisa disalahgunakan oleh orang-orang lain. Terus pastikan perangkat kamu selalu update dan pertimbangkan buat pakai password manager biar lebih aman, agar kita bisa lebih aman untuk beraktivitas di online gitu ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan. Jadi kalian harus tetap berhati-hati dan waspada. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu membahas tentang website apa aja sih yang bisa digunakan untuk mengecek kebocoran data tersebut. Kita let's go lanjut. Oke.
Nah, buat teman-teman yang ingin mengecek apakah data kalian pernah bocor atau tidak, aku ada beberapa website nih yang bisa kalian gunakan untuk mengecek data kalian apakah pernah bocor atau tidak. Dan aku akan memberi tahu yang pertama adalah di Periksa Data ini ya teman, di periksadata.com. Dan Periksa Data ini adalah website lokal dari Indonesia ya teman-teman. Jadi kalian hanya cukup memasukkan email atau nomor telepon kalian dan kalian bisa mengecek apakah data kalian pernah bocor atau tidak. Situs ini simpel dan mudah dipakai ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Saya memasukkan email untuk mengecek apakah pernah terjadi kebocoran atau tidak. Ini ya teman. Lalu kita pencet periksa sekarang. Apa pernah sih kita mengalami kebocoran? Nah, di sini terlihat ya teman-teman, email atau akun kalian itu telah terjadi beberapa kebocoran data seperti saya ini. Dan email yang saya masukkan ini sudah mengalami 32 kejadian teman-teman tentang kebocoran data. Dia menjadi korban dari kebocoran data tersebut. Nah, apa saja sih dari kebocoran data tersebut? Di sini ada 32 kejadian tersebut ya teman-teman. Di sini banyak sekali kejadian yang terjadi sudah tentang kebocoran data. Seperti di Adobe ini, data apa aja sih yang bocor? Di sini tertera ya teman-teman, ada email, password hint dan password dan lain-lain. Lalu di Aptoide juga ada lagi nih, user agent, alamat email atau alamat email, alamat IP. Dan masih banyak lagi di sini teman-teman tentang tanggal lahir, email dan jenis kelahiran, atau di Bitly ini ada email, password dan username. Terus kita lanjut yang kedua ya teman-teman, di Have I Been PWNet. Di Have I Been PWNet ini adalah website global yang bisa cek apakah email atau username kalian pernah bocor dalam insiden besar. Plus, kalian bisa daftar buat notifikasi kalau datamu pernah bocor lagi ya teman-teman. Di sini kita cek lagi apakah data kita pernah bocor atau tidak dengan email yang sama ya teman-teman. Siapa tahu kita mengalami kebocoran data dan berbeda. Di sini kita langsung pencet aja PWNet ini. Nah, di sini juga masih sama ya teman-teman, ada 30 data kejadian peristiwa ini dan masih sama dengan yang tadi yang ada di Periksa Data. Di sini ada banyak juga dan tertera apa saja sih yang bocor, email address, password hint dan password dan username. Di Aptoide juga banyak juga tertera. Jadi kalian bisa lebih berhati-hati ya teman-teman untuk memasukkan link atau email kalian di link-link yang tidak jelas. Terus setelah itu aku punya yang ketiga nih, ada di Hashit. Di Hashit ini websitenya lebih canggih. Selain email, kamu juga bisa cek berdasarkan IP kamu, username kamu atau nomor telepon kamu. Di Hashit juga punya database yang lebih besar, tapi di sini juga memiliki layanan berbayarnya ya teman-teman. Jadi lebih bagus dari yang lain-lain. Di sini seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya teman-teman, ada beberapa banyak ini. Jadi kita tadi kan ngecek email, jadi kita lanjut ngecek email kita yang sebelumnya, yaitu ini. Nah, kalau kita sudah memasukkan email kita search ya teman-teman, apakah bocoran datanya sama atau tidak. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Oh, di sini kita dikasih tahu beberapa banyak kejadian yang sudah ditemukan. Di sini ada 134 kejadian ya teman-teman, dan di sini masih banyak lagi pemberitahuannya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke Avast. Avast Hack Check ini kita bisa lihat apakah apa saja sih data yang bisa bocor. Jadi Avast Check ini adalah pilihan bagus buat ngecek email. Avast bakal ngasih tahu kamu apakah emailmu bocor dan apa yang harus dilakukan kalau iya. Jadi seperti kita coba menggunakan email yang sama.
langsung kita pencet check now ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, jika memiliki masalah dalam kebocoran data, kita akan diberitahukan seperti ini ya teman-teman. Password have leaked for yanto@gmail.com. Jadi di sini kita dijelaskan untuk lebih berhati-hati, dan dia akan memberi saran apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga data kita. Dan di sini kalian bisa cek another email kita, dan pesan tersebut akan masuk ke email kita sebagai itu, ke Gmail kita ya teman-teman. Bisa dilihat di Gmail kalian apa yang harus dilakukan untuk mengamankan data. Lalu yang terakhir ada Mozilla Monitor. Mozilla Monitor ini bisa kamu gunakan buat cek email. Dan kalau pakai Firefox, kamu bisa, atau Firefox atau Mozilla ya teman-teman, kamu bisa dapat notifikasi langsung kalau ada kebocoran terbaru. Jadi kita bisa cek ya teman-teman, kita menggunakan akun kalian, kita klik get free scan, teman-teman. Maaf salah. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kalian hanya perlu mencet ini saja, kalian masuk, dan di sini tertera, kita klik lanjutkan. Apa sih yang bisa kita tahu? Apakah ada kebocoran atau tidak? Kita bisa cek di sini ya teman-teman, di Mozilla ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya teman-teman, dimana kita masih belum ada kebocoran data. Ini masih aman ya teman-teman, tidak berbahaya. Jadi tidak ada kebocoran data sekalipun, atau tidak ada kebocoran di data kalian. Jadi kita next selanjutnya adalah pembahasan tentang ancaman-ancaman yang pernah ada di Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ya. Kita ngomongin soal kebocoran data. Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus besar loh yang pernah terjadi, dan salah satunya yang saya akan bahas ini adalah kebocoran data BPJS Kesehatan yang mempengaruhi lebih dari 279 juta orang di tahun 2021. Jadi di sini terlihat ya teman-teman, data BPJS Kesehatan ini telah bocor, dan itu sangat merugikan dari 2 sampai 279 juta orang. Jadi seperti ini kurang lebih beritanya, dan kalian bisa lihat sendiri, nanti saya akan cantumin di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat sendiri apa sih sebenarnya yang terjadi pada tahun 2021 itu, bagaimana bisa terjadinya kebocoran data tersebut. Nah, kita lanjut ke kasus bocornya 91 juta data akun Tokopedia. Ini terjadi pada tahun 2020 ya teman-teman, yang dimana 91 juta data pengguna itu sudah bocor, dan di sini sangat berbahaya ya teman-teman, dan merugikan sekali, sangat 90 juta orang loh teman-teman, 91 malah. Jadi sama seperti data BPJS tadi, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai kebocoran data ini, kalian bisa lihat di link yang saya akan kasih di deskripsi ya teman-teman. Di deskripsi, bukan di komentar, mohon maaf, salah tadi. Nah, lanjut kita ke di Bukalapak. Dan di Bukalapak ini juga pernah kena dengan 13 juta data pengguna bocor di tahun 2019. Jadi di 3 tahun terakhir pada saat itu telah terjadi kebocoran data sebanyak 3 kali ya teman-teman, yaitu Bukalapak, ada Tokopedia, dan BPJS Kesehatan.
Di sini sangat merugikan 13 juta orang ya teman-teman, karena data mereka telah bocor dan mungkin disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sama seperti tadi di Tokopedia, di BPJS Kesehatan. Jadi itu sangat amat merugikan sekali teman-teman. Jadi kalian harus tetap berhati-hati karena tidak semua data yang kita cantumkan itu aman. Dan kita juga harus lebih waspada lagi terhadap link-link yang kita pencet ataupun kita masuki ya teman-teman. Dan kalian bisa cek beritanya, nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa melihatnya sendiri secara langsung. Jadi mungkin ini ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang kebocoran data. Apa aja yang termasuk data pribadi, penyebabnya, dan gimana cara kita melindungi data kita. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa nanti kalian untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kalau boleh share ya teman-teman, agar memberitahu teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat cek data kalian di salah satu website yang tadi kita bahas atau kita cari tahu ya teman-teman. Dan selalu waspada online, karena kejahatan online itu sering terjadi dan akan selalu terjadi. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.